Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kayak malam tuh ya. Siang ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu di saat mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang terlalai dengan kehidupannya atau sibuk dengan hal-hal lain yang tidak penting. Kita diberikan kesibukan dengan kesibukan yang sangat penting. Ini kesibukannya para anbiya atau murid-murid para nabi. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang didekatkan dengan para nabi. Amin. Kita lanjutkan pelajaran di kitab Aqidatul Muslim karya Syekh Abi Abdirrahman, namanya Abdullah ibnu Ahmad al-Iryani. Sampai nomor berapa ya? 10 ya? 5 apa 10? Kemarin 10 ya? Ya, sekarang masuk berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Jadi ini memang ilmu-ilmu dasar ya untuk anak PAUD ya. Jadi nggak apa-apa ini PAUD dulu. Makanya sabar. Jangan minta penjelasan yang panjang lebar karena masih PAUD. Kalau panjang lebar itu kuliah nanti insya Allah. Jadi bertahap. Jadi arkanul Islam ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua iqamus shalah. Yang ketiga ita'uz zakah. Yang keempat shaumur Ramadan. Yang kelima hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Buniyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua wa iqamus shalah, yang ketiga wa ita'uz zakah, yang keempat al-hajj, yang kelima wa shaumi Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Ini hal yang tidak perlu diperbincangkan karena ijma kaum muslimin sepakat rukun Islam ada 5. Kalau ada golongan Islam yang mengurangi atau menambah, berarti dia keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-12. Fa idza laka kam arkanul iman. Kalau dikatakan kepadamu berapa rukun iman, maka jawabannya 6. Padahal nggak disuruh merinci tapi dijawabnya lengkap. Wahia, yaitu yang pertama al-imanu billah, iman pada Allah. Yang kedua al-imanu bi malaikatihi. Yang ketiga al-imanu bi kutubihi. Yang keempat al-imanu bi rusulihi. Yang kelima al-imanu bil yaumil akhir. Yang keenam al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Jibril. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, mal iman, apa itu iman? Kata Nabi, antum minabillah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan yang ke 13. Kam arkanul ihsan, berapa rukun ihsan? Jawabannya wahid, 1.
Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah pada Allah seakan-akan melihatnya, kalau tidak maka Allah melihatmu. Jadi rukunnya satu tapi pilihan di antara dua. Pilih salah satu. Kalau nggak bisa yang satu lagi. Kalau nggak bisa dua-duanya berarti belum mencapai derajat ihsan. Jadi dua pilihan ini ulama menyebutnya, yang satu di tingkatan muraqabah itu yang rendah, kemudian yang tingkatan tingginya tingkatan mahabbah. Jadi yang seakan melihat Allah itu tingkatan mahabbah paling tinggi. Kalau orang betul melihat Allah pasti cinta sekali gitu. Kalau seakan melihat Allah ya cintanya sudah luar biasa. Tapi kalau tidak bisa juga seakan melihat Allah, ya udah pahami baik-baik, yakini bahwa Allah melihatmu. Maka ini ibadah khauf ya, ketakutan. Karena apa? Muraqabah, merasa diawasi, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bekerja itu merasa takut kalau mau dikontrol oleh atasan, mau ada pengawas datang. Nah, kita tiap hari diawasi oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mengetahui. Tentu saja kalau orang betul merasa diawasi oleh Allah, dia akan mencapai derajat ihsan. Tapi ketika perasaan itu hilang, ya sudah, kita hanya mungkin derajat di bawahnya, derajat iman, atau bahkan di bawahnya lagi derajat Islam. Kita bisa melaksanakan rukun Islam tapi belum tentu memiliki iman. Dalilnya hadis Jibril juga, ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang ke-14, fa idza qila laka aina Allah, kalau ditanya kepadamu di mana Allah. Nah, ini pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan rukun iman. Kalau kita beriman pada Allah, berikutnya kita harus beriman dengan sifat-sifatnya. Nah, di antara sifat Allah itu kita harus tahu di mana Allah. Kalau kita nggak tahu di mana Allah, atau salah pengetahuan kita tentang Allah di mana, akhirnya mengatakan Allah di mana-mana, berarti kita menyembah yang di mana-mana. Itu yang di mana-mana itu siapa? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah dalam beribadah jadinya. Dia menyembah siapa nggak jelas. Karena yang di mana-mana itu bukan Allah. Sebagian orang, dan ini banyak ya di Indonesia, orang yang menganggap Allah itu ibarat air, kita itu ibarat ikan. Jadi Allah seperti air bagi ikan gitu. Kemudian orang yang mengatakan Allah seperti air itu dalilnya dari mana gitu, ngarang itu. Dan salah dalam memahami dalil-dalil yang ada gitu. Seperti dalil Allah bersama kita, innallaha ma'ana. Itu tidak memahami sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka punya penafsiran sendiri, bahkan punya penafsiran yang didasari oleh keyakinan sebelum tahu dalil. Jadi sudah ada logika dulu, sudah ada perasaan dulu, baru memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang menjadi sebab kesesatan. Rata-rata orang sesat itu karena begitu. Sudah ada keyakinan sebelum memahami Islam, sudah ada keyakinan sebelum memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapapun yang mau masuk Islam, tanggalkan semua keyakinan yang bukan dari Islam. Kalau nggak begitu nggak bisa masuk Islam ya. Belum masuk Islam itu cuma ganti casing ya. Kalau ganti casing gampang, orang ganti baju gitu kan gampang. Tapi keyakinan ini yang sulit. Islam tuh nggak menerima ada keyakinan lain di dalam hati kita, keyakinan yang bertentangan. Dan ini banyak contoh orang Islam tuh meyakini reinkarnasi. Itu banyak sekali orang Islam masih percaya itu. Ini keyakinan bahaya. Keyakinan Allah di mana-mana, keyakinan
eh, Allah tidak punya ini, tidak punya itu. Sifat-sifat dinafikan tuh banyak sekali, di Indonesia ini juga banyak sekali. Nah itu orang yang nggak kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah berarti rukun iman pertama udah nggak beres. Padahal rukun iman pertama itu adalah dasar dari rukun iman yang lain. Artinya rukun iman yang lain kalaupun bagus, kalau rukun iman yang pertama udah salah itu nggak ada gunanya. Jadi semua orang yakin dengan malaikat, kitab dan sebagainya, semuanya yakin betul, tapi iman pada Allah salah, nggak ada gunanya itu. Paling penting iman pada Allah. Maka dimulai pertanyaan di sini tentang iman pada Allah. Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya Allah fis sama, Allah di atas. As-sama ini bermakna ulu, atas, bukan yang lawannya bumi ya, bukan bumi dan langit. Langit itu benda kan. Kalau fi di dalam, terus langit itu benda, langit itu Allah di dalam langit, itu salah. Bukan itu maksudnya. Tapi fis sama maksudnya fil ulu, di dalam ketinggian. Di antara mana as-sama adalah al-ulu. Atau sebagian ahli tafsir mengartikan fi itu dengan kata ala. Jadi fi sama artinya alas sama, di atas langit, betul. Kalau di atas, kalau fi bermakna di atas, maka langit, ya langit betul memang. Itu perbedaan pendapat antara ulama Basrah dengan Kufah ya. Dan dua-duanya penafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Mustawin ala arsyihi, dan ini sifat khusus. Kalau tadi fis sama ini umum ya, Allah secara umum di atas langit, di atas seluruh makhluk, khususnya di istiwa di atas arsy. Istiwa itu ada berada di atasnya, sama. Istiwa itu istaqarra dan ulu, ala, irtafa'a, so'ada. Jadi Allah itu di atas arsy beristiwa. Dan istiwa tidak bermakna jalasa atau qa'ada, duduk. Tidak. Ya, orang yang mengartikan istiwa bermakna duduk itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, bukan penafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Dalilnya surat Al-Mulk ayat 16. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di atas? Dan fitrah manusia meyakini Allah itu di atas. Banyak orang kampung saya itu kalau ngomong itu adalah serahkan sama yang di atas gitu kan. Pas yang di atas itu ada tukang genteng di atas itu. Bukan itu maksudnya kan. Maksudnya di atas ya di atas langit sana. Jadi itu fitrah. Yang kemudian tokoh-tokoh Asy'ari di Indonesia mengklaim orang Indonesia Asy'ari semua. Mana ada, itu enggak Asy'ari itu seperti itu. Kalau Asy'ari mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah ada tanpa tempat, atau Allah macam-macam, mereka punya penafsiran. Karena penafsiran akal, jadi nggak bisa disatukan ya. Kalau penafsiran Nabi itu jelas satu. Nabi nggak mencela-mencela ya. Nabi nggak pelin-pelan. Nabi itu baku ajarannya, wahyu dari langit. Para sahabat juga demikian, mereka sepakat, ijma. Muncul Jahmiyah baru banyak penafsiran nggak jelas, karena standarnya adalah akal. Agama kalau sudah disandarkan kepada akal, maka pasti akan terjadi apa? Banyak penafsiran, banyak hal-hal aneh. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di atas? An yakhsifa bikumul ardo, untuk kemudian membalik bagi kalian bumi. Ini buminya dibolak-balik, likuifaksi. Ya, buminya bergelombang. Jadi kalian merasa aman dengan yang di atas langit, yang nanti bisa membuat bumi itu berbolak-balik. Kalian tenggelam di perut bumi seperti Korun. Itu terjadi sudah di zaman kita sekarang ya, di Petobo. Itu bagaimana tidak disangka sebelumnya dan belum terjadi sebelumnya, ada bumi kok bisa begitu gitu kan. Dan itu nggak menutup kemungkinan di tempat lain akan terjadi hal yang sama. Kalian merasa aman dengan itu? Allah itu di atas langit sana, tapi Allah bisa menggerakkan bumi yang di bawah ini. Faidahiyat tamur, tiba-tiba bumi itu berguncang, bumi itu hancur, bumi itu ya nurut dengan perintah Allah.
Kemudian juga Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars beristiwa. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan Allah itu di atas, secara khusus istiwa di atas ars. Dan ini banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu di atas. Kemudian mereka nggak percaya dengan yang dalil banyak ini, malah percaya dengan yang mutasyabih, yang cuma sedikit yang mengatakan Allah bersama kita, ya. Tidaklah kalian berada kecuali Allah bersama kalian dan seterusnya. Itu cuma beberapa gelintir ayat, padahal itu diyakini, malah yang banyak ini ditinggalkan. Coba otaknya di mana itu? Nggak jujur mereka membaca Quran, dan mereka membawakan kepada orang awam yang nggak pernah baca Quran atau membaca Quran nggak paham terjemahan, nggak tahu artinya, dikatakan Allah di mana-mana. Dan belum lama ya, sekitar 2 pekan atau 1 pekan yang lalu lah, saya pernah kumpul dengan orang-orang, ya tokoh-tokoh masyarakat lah, tokoh-tokoh agama juga itu. Saya diundang, dikiranya saya nggak datang, tapi datang. Kaget mereka saya datang, terus nyindir gitu. Jadi nggak tahu lah, mungkin karena ada saya ya ngomong gitu kan. Allah itu sebenarnya udah ada materi, udah selesai pemateri berbicara tentang masalah iman. Kemudian setelah itu adalah yang nyindir gitu, ngomong ya, kita itu ibarat ikan dan Allah itu ibarat air gitu. Dia mancing-mancing biar saya bantah, saya nggak kepancing alhamdulillah, dan nggak perlu kepancing ya, karena nggak ada gunanya juga saya membantah di situ. Kalau mau dialog baik-baik sebaiknya fardiyah gitu, karena kalau rame-rame keroyokan nanti kan. Jadi gimana Allah ibarat air, kita ibarat ikan. Berarti kita minum Allah gitu kan. Ini secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, menyerupakan Allah dengan makhluk nggak? Ya jelas air kan makhluk. Padahal mereka melakukan itu tujuannya biar nggak menyerupakan Allah dengan makhluk, coba. Kan nggak jelas kan? Lari dari sesuatu malah masuk ke sesuatu gitu yang sama. Bahkan lebih parah, dari lubang buaya ke lubang harimau. Sama aja gitu. Kemudian ini biasanya orang akan mempertentangkan antara Allah di atas dengan Allah bersama kita. Makanya pertanyaan berikutnya, apakah Allah bersama kita? Jawabannya iya, betul. Jadi Ahlussunnah itu nggak aneh, pemahamannya itu dari dulu udah begitu. Mereka kira kalau Allah di atas berarti Allah nggak bersama kita. Itu yang mereka nggak paham, susah sekali dipahamkan. Mereka nggak bisa menggabungkan itu. Logika mereka entah kemana, nggak tahu. Padahal gampang, mudah sekali, makanya dipahami baik-baik. Yang bisa paham alhamdulillah, walaupun nggak cerdas-cerdas amat kita bisa paham. Ini serius, mereka yang nggak paham itu orang-orang cerdas loh, profesor, dokter, macam-macam, yang memang sekolahnya khusus memahami itu, kok malah nggak paham coba. Makanya kita udah heran, mau masuk neraka aja repot-repot gitu. Saya itu kasihan dengan orang-orang yang begitu ya. Mereka mau masuk neraka tapi harus dengan susah payah gitu. Kan mendingan ahli maksiat ya kan? Pesta-pesta gitu, seneng-seneng, nanti masuk neraka. Itu wajar gitu kan? Ya itu rugi gitu. Cuma yang lebih rugi apa? Orang berusaha baik-baik tapi ternyata neraka juga gitu, kasihan. Masuk neraka repot-repot itu. Jadi untuk sekedar memahami keyakinan salaf aja susah sekali. Ini keyakinan salaf ini. Jadi orang itu kalau masalah berakidah kok nggak mau kembali ke salaf, itu sudah salah jalannya, manhajnya itu salah gitu. Makanya penting sekali meluruskan manhaj dari awal itu. Orang berakidah itu manhaj itu. Manhaj itu jalannya, gimana cara salaf memahami akidah ini, itulah manhaj. Kalau dari caranya itu sudah salah, nggak paham, nggak ngerti, ya sampai mati juga nggak akan paham gitu. Nggak paham akidah Ahlussunnah seperti apa. Padahal itu sederhana sekali. Kemudian lebih sulitnya hari ini, pemahaman salaf ini diserang memang dari berbagai penjuru dunia. Yang nyerang nggak cuma ahli bid'ah, dari orang kafir juga begitu. Orang kafir itu menggelari pemahaman salaf ini disebut Wahabi. Itu nggak cuma Wahabi yang di Saudi ya,
Di mana-mana orang punya keyakinan gitu dibilang Wahabi. Padahal dia nggak pernah belajar ilmunya Syekh Abdul Wahab, nggak pernah hubungan dengan dia, nggak pernah sama sekali langsung ilmunya salaf. Banyak itu ulama di berbagai belahan dunia. Tapi karena mirip dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, akhirnya Wahabi, sama-sama Wahabi. Pokoknya setiap orang yang ingin mengembalikan akidah kepada akidahnya salaf itu disebut Wahabi. Kalau enggak nanti disebut teroris, radikalis, fundamentalis, punya macam-macam julukan. Ya. Nah itu yang kemudian membuat masyarakat awam agak sulit untuk menerima kebenaran ini karena sudah di framing seperti itu gitu, sudah dilabeli dengan label-label yang menakutkan, ya. Dan itulah kerjaan setan. Yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli hurura. Sebagian setan itu mewahyukan kepada yang lain, baik yang lain itu maksud setan yang lain atau jin atau manusia gitu, setan manusia juga. Pokoknya saling mewahyukan di antara mereka perkataan yang dihiasi untuk menipu. Apa bentuknya? Contohnya kebaikan dinamai dengan keburukan atau keburukan dinamai dengan kebaikan. Dan itu banyak sekali, ya. Itu upaya setan untuk mengelabui manusia, menipu. Gurur itu menipu. Kalau goror beda lagi ya. Ini gurur. Apakah Allah bersama kita? Maka katakan Allah Azza wa Jalla ma'ana. Jadi jangan dibantah. Iya Allah bersama kita. Kamu pelin-pelan, katanya Allah di atas, kok Allah di mana-mana. Makanya pahami baik-baik. Pahami baik-baik, jangan cuma asal bantah. Jadi sebelum kamu bantah, pahami dulu maksud kami itu apa. Mereka maunya pilih salah satu itu, seakan-akan nggak bisa digabung. Kalau udah bilang Allah di atas ya jangan bilang Allah di mana-mana. Jangan bilang Allah bersama kita, bukan di mana-mana. Jangan bilang Allah bersama kita. Ya, mereka kira seperti itu. Mereka pilih yang bersama kita, tapi nggak mau mengakui Allah di atas. Jadi akhirnya apa? Mengesampingkan ribuan dalil, hanya berpegang dengan beberapa gelintir dalil. Itu salah. Sebenarnya kalau mau pilih, kalau kita harus milih ya, nggak boleh dua. Tentu kita lebih memilih yang dalilnya lebih banyak. Itu kalau kita cerdas, kita pilih yang dalilnya lebih banyak. Dalil Allah di atas itu lebih banyak daripada dalil Allah bersama kita. Tapi Ahlussunnah nggak mengesampingkan dalil juga. Semua dipakai Ahlussunnah. Jadi kalau ada sesuatu sepertinya mau bertabrakan, ada kereta dari sana, kereta dari sini mau tabrakan, kok nggak tabrakan? Gimana? Kenapa nggak tabrakan? Karena relnya berbeda gitu. Kan bisa. Pernah lihat di stasiun nggak? Nggak pernah naik kereta, susah jelasinnya. Jadi namanya di stasiun itu kereta sliweran tuh nggak tabrakan. Kenapa? Karena relnya beda-beda. Nah begitu juga dalil yang sebenarnya bertabrakan tinggal diarahkan saja. Yang ini untuk masalah ini, yang itu masalah ini, jadi nggak bertabrakan. Allah di atas, Allah bersama kita, itu seperti bertabrakan, tapi enggak. Coba dipisahkan relnya. Allah di atas zatnya, Allah bersama kita sifatnya sebagian. Nah gitu, nggak tabrakan. Kalau yang kalian pahami zat Allah bersama kita, nah itu sesat. Nggak ada yang ngajarkan seperti itu. Allah Azza wa Jalla ma'ana, Allah bersama kita nih. Apanya yang bersama kita? Bi'ilmihi, dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Ya. Ilmunya yang bersama kita. Wa ihatotihi, peliputannya. Ihatoh itu artinya mengilmui dari segala sisi, melihat dari segala sisi, itu ihatoh. Wa nusratihi, dan pertolongannya. Nah itu secara khusus Allah menolong wali-walinya. Ini jamu ya? Biar segar kan kita kurang kencang di tas. Kemudian wa ta'yidihi, dan dukungannya. Itu sebagian sifat Allah. Jadi yang bersama kita itu sebagian sifat Allah, bukan zat Allah. Wa huwa 'alin 'ala khalqihi, dan Allah tetap tinggi di atas makhluknya, itu zatnya. Mustawin 'ala arsyihi, istiwa di atas arsy-Nya.
Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah ayat ini kalau dijabarkan, maksudnya dilihat konteksnya, dilihat pendahulunya atau pengikutannya, kita akan melihat di situ berbicara tentang ilmu. Ya, diawali dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Maksudnya bersama kita apanya? Ilmunya gitu, bukan zatnya. Karena kalau kita pahami zatnya pasti bertabrakan dengan ayat lain yang banyak sekali gitu. Dan tentu kita lebih memilih ayat yang banyak daripada yang sedikit ini. Kalau harus milih, tapi ini nggak harus milih, kita bisa ambil semuanya. Kemudian juga perkataan Allah kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian. Nah ini ditafsirkan dengan kelanjutannya, asma'u wa aro, aku mendengar, aku melihat. Berarti kan jelas kan? Sifatnya, sifat mendengar sama sifat melihat bersama kalian. Dan Allah bisa mendengar kalian walaupun Allah di atas langit sana. Itulah Allah, bukan kalian gitu. Jangan disamakan kalian dengan Allah. Ya kalau saya jauh dari kalian saya nggak dengar, ya kan kamu. Ini Allah, ini Allah beda dengan kalian. Kalian, itulah anehnya ya, orang mau menjauhi penyerupaan Allah dengan makhluk justru sudah membayangkan dulu Allah kayak kita gitu kan, itu masalahnya. Makanya setiap ahli taktil itu pasti tasbih dulu. Setiap mau menolak sifat itu karena sudah terpikir dalam pikirannya serupa, Allah serupa dengan makhluk, makanya ditolak. Pikirannya itu yang sudah salah gitu. Pikiran itu nggak pernah diajarkan oleh salaf. Kemudian yang ke-16, jika dikatakan manhum khairul bariyah, siapa makhluk yang terbaik? Khairul bariyah al-mu'minun, makhluk yang terbaik adalah orang-orang yang beriman. Ini secara umum. Nanti kalau dirinci lagi siapa orang beriman yang terbaik, nah baru nanti dirinci lagi ya, para sahabat dulu. Baru di antara para sahabat dan Rasulullah, ya Rasulullah yang terbaik. Kemudian apabila dikatakan kepadamu manhum syarul bariyah, siapa orang yang paling jelek? Syarul bariyah al-kafirun, adalah orang-orang kafir. Wahum asnafun, dan mereka beberapa golongan. Orang-orang kafir itu ada beberapa golongan. Di antara mereka adalah al-Yahud wan Nasoro. Nah, ini digabung dalam satu kata, yaitu ahlu kitab. Dua kata, satu kelompok, ahlu kitab namanya. Ahlu kitab itu terdiri dari Yahud dan Nasoro, orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Musa dan pengikutnya Nabi Isa. Kemudian yang kedua al-musyrikun, ka abadatil ausan, para penyembah berhala, wal asnam, patung, wal kubur, dan kuburan. Kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin ini bisa mengaku sebagai Islam, bisa juga tidak mengaku sebagai Islam. Ya, kaum musyrikin itu ada dua kemungkinan. Tapi walaupun mengaku Islam gak ada gunanya, karena penyembah selain Allah itu kafir hukumnya, sama-sama kafir. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini kafir. Ini memang kafir semua sih. Kemudian yang ketiga al-murtadun. Murtad itu artinya orang yang dulunya sudah Islam kemudian meninggalkan Islam. Ini juga kafir. Nah murtad ini ada dua. Ada murtad yang sengaja, ada murtad yang tidak sengaja. Sengaja artinya dengan kesadarannya dia pindah agama. Yang tidak sengaja itu yang ngerasanya masih Islam padahal sudah batal keislamannya. Nah, itu murtad yang nggak sengaja. Dan murtad yang nggak sengaja itu banyak sekali, lebih banyak daripada yang sengaja ya. Kalau kadang-kadang heboh ada artis pindah agama, pindah Kristen, itu kayak gitu aja heboh ya, itu ya memang kita sedih dan menyayangkan gitu. Tapi yang tanpa sadar itu banyak sekali di sekitar kita, nggak cuma artis ibu kota ya. Di sekitar kita orang-orang yang terjatuh ke dalam kesirikan,
terjatuh ke dalam mengolok-olok agama itu banyak sekali hari ini, apalagi orang sekarang cari duit bikin konten mengolok-olok agama gitu. Masya Allah banyak. Kemudian jangan dikira mengolok-olok agama itu kerjaannya ahli fasik, ahli maksiat, enggak, termasuk ahli agama banyak mengolok-olok agama gitu. Dukun itu mempermainkan agama macam-macam, dia dukun tapi pakai ayat-ayat macam-macam lah, itu bisa kategori mengolok-olok agama ya, berdusta dengan agama. Itu orang-orang murtad. Kemudian yang keempat, malahidah, adalah orang yang nggak punya agama, yang menganggap agama itu candu, yang menganggap agama itu virus gitulah, agama itu perusak, agama itu membuat peperangan. Yang membuat damai itu orang nggak punya agama, damai. Karena peperangan di mana-mana selalu motifnya agama gitu. Nah itu orang ateis, orang agnostik, orang yang nggak peduli dengan agama, nggak mau bahas masalah Tuhan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 6-8. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab. Siapa itu? Al-Yahud dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Dan ini dari semua agama. Semua agama itu musyrik. Coba tunjukkan kepada saya agama selain Islam yang enggak musyrik, agama apa? Enggak ada ya kan? Ya semuanya menyembah selain Allah kan? Ya cuma satu-satunya agama enggak musyrik ya Islam saja. Agamanya ya yang enggak musyrik, tapi orangnya bisa jadi musyrik. Orangnya ngaku Islam tapi kenyataannya perbuatannya syirik gitu, sama aja musyrik. Ya, banyak orang musyrik. Makanya saya bilang tadi musyrik ada dua, musyrik yang mengaku Islam dan musyrik yang tidak mengaku Islam. Semua agama lain itu musyrikin, Majusi, Zoroaster sama, Shinto, Hindu, Buddha, Syekh, dan macam-macam agama yang lain. Itu yang saya sebutkan tadi agama yang terbesar di dunia. Kalau yang lain kecil-kecilan, mungkin pengikutnya cuma 1000, sejuta gitu dan sebagainya. Itu banyak sekali, nggak terhitung jumlah agama. Agama yang paling banyak itu di India. India itu macam-macam agama. Terus kalau ditinjau dari segi macam-macam Tuhan itu seperti Yunani, India juga banyak Tuhan. Jadi semua membanggakan Tuhannya masing-masing. Makanya Allah bilang wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Orang musyrik itu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka menjadi syiah-syiah, golongan-golongan, kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan golongannya masing-masing. Yang menyembah matahari merasa paling hebat, yang menyembah gunung merasa paling hebat, yang menyembah kobra, yang menyembah tikus, bahkan ada itu di India, bahkan menyembah kemaluan wanita. Tuh, di Sungai Gangga gitu sujud kepada istrinya, kemaluannya. Ya begitu, menganggap ini sumber kehidupan katanya. Semua bayi lahir dari situ. Ya orang stres kayak gitu kan. Makanya bersyukur ya kita mengenal pencipta semua Tuhan ya. Mereka menyembah Tuhan, kita menyembah penciptanya. Siapa paling hebat? Kita orang Islam. Dan itulah kenapa para nabi itu Allah turunkan, Allah utus untuk mendakwahkan itu sebenarnya. Dan itu belum selesai karena masih terlalu banyak orang-orang yang masih menyembah makhluk. Mereka belum merdeka, belum bebas dari belenggu perbudakan makhluk dengan makhluk. Orang itu baru merdeka kalau hanya diperbudak oleh Al-Khaliq, itu sang pencipta. Dan banyak sekali orang gak tahu penciptanya siapa. Padahal Allah sudah mengenalkan diri melalui Rasul. Masalahnya banyak orang gak percaya dengan Rasul itu. Sampai saat ini masih banyak orang gak percaya dengan Rasul. Orang Jepang terutama itu gak mau percaya dengan Islam, gak mau percaya dengan Rasul. Mereka menganggap Islam itu agamanya Arab gitu kan, Nasara agamanya orang Eropa dan seterusnya. Apa? Sebagian ya masih kecil, masih sedikit dibanding penduduknya yang persentasenya gitu masih kecil.
Jadi kalau mungkin di berbagai negara banyak orang masuk Islam gitu kan, ya mudah-mudahan benar, tapi tidak salah juga ketika di antara orang Islam sendiri banyak yang kemudian malah menjadi ateis. Kalaupun nggak ateis secara terang-terangan, secara keyakinan mereka tuh udah menjadi musyrik, menjadi ateis, menjadi macam-macam. Bahkan banyak yang itu saya bilang tadi kafir tanpa sadar, mengolok-olok agama itu gampang sekali menjadi kafir, atau meninggalkan sholat. Ini banyak sekali orang Islam meninggalkan sholat, banyak sekali bahkan. Mereka hal biasa ya Ustaz. Ini dakwah ini terlalu lemah mungkin ya kita berdakwah. Sedikit sekali juru dakwah, sedikit sekali orang mengingatkan orang lain tentang pentingnya sholat. Padahal perkara yang dohir saja masih banyak orang meninggalkan. Apalagi perkara akidah yang batin yang nggak kelihatan gitu kan. Suatu yang kelihatan saja orang Islam berani terang-terangan untuk meremehkan gitu, apalagi batin. Kemudian finari jahannam, jadi mereka semuanya di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Innalladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa amilus solihat, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi orang yang terbaik itu balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan itu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi orang yang bisa beriman dan beramal soleh itu karena diberi rasa takut khasyah oleh Allah Ta'ala. Kalau orang gak punya rasa takut sama Allah, tidak akan beriman dan beramal soleh. Ada orang yang hidupnya ketakutan, tapi takutnya kepada setan gitu, bukan takut kepada Allah. Dia percaya dengan ramalan, dia percaya dengan primbon, dia percaya dengan kutukan-kutukan, tapi nggak percaya dengan surga dan neraka. Itu banyak sekali masih orang begitu ya. Itu warisan-warisan agama penyembah berhala sebenarnya, tapi ngakunya ditanya catatan sipil Islam gitu. Jadi banyak orang-orang yang ngaku Islam tuh banyak sekali. Entah kenapa gitu, kok orang itu lebih memilih statusnya sebagai Islam tapi keyakinannya masih kafir gitu. Itu masih banyak sekali. Apa yang mereka cari sebenarnya? Dan banyak orang Islam gak ngerti Islam tuh banyak sekali. Saya mengingat ya masa kecil saya hidup bersama orang-orang yang seperti itu. Di kampung saya itu masih banyak sekali orang, bahkan tetangga saya sendiri dulu saya masih kecil itu bilang nenek-nenek gitu, ngomong sama ibu saya, ngobrol gitu kan. Terus ibu cerita ke saya, itu mbah itu gitu nggak percaya kalau habis mati nanti bangkit lagi gitu. Kita udah dimakan belatung ya udah katanya, udah selesai. Entah sholat apa enggak saya juga nggak tahu. Jadi nggak percaya dengan kebangkitan. Nah yang begitu-begitu kadang-kadang kita nggak mau mendakwahi, itu masalahnya gitu. Banyak orang Islam nggak mau dakwah, tahu tetangganya gitu dibiarin aja, udahlah biarin aja daripada ribut gitu. Orang cari aman dan cari nyaman di dunia, nggak cari aman di akhirat. Kita nanti di akhirat ditanya oleh Allah belum tentu aman kalau kita cuek dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita gitu. Ada orang di sekitar kita yang masih punya keyakinan kafir, kemudian kita nggak ingatkan, kita salah ya. Jadi kita harus adalah peduli dengan lingkungan kita, walaupun nanti akhirnya akan dituduh, udahlah keyakinan kan masalah pribadi masing-masing, hak asasi manusia, jangan dipaksakan. Ya kita nggak maksa, tapi kita menyampaikan gitu loh. Menyampaikan kan nggak maksa. Dulu kan ilmu belum sampai ke masyarakat nenek-nenek kita. Kalau sekarang udah sampai ya? Insya Allah, karena dakwanya udah mulai meningkat. Kenapa kok nenek-nenek kita identik dengan kebodohan? Kenapa? Kok nenek-nenek
kalau yang sekarang jadi nenek-nenek kayak udah cerdas-cerdas itu kenapa? Alhamdulillah. Kan udah belajar kami jadi udah paham gitu. Itu Saya belajar juga. perbedaan sumber informasi ya. Dulu nenek kita belum ada internet ya kan, Iya. belum ada TV, belum ada radio. Aja Dulu terbukti. kampung saya itu kalau mau ada apa namanya pesan itu untuk masyarakat setempat itu kan pakai kentongan, dong 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 dong, oh itu ada orang mati gitu kan. Sekarang Ada tebar maling biasanya. tebar WA udah tahu gitu kan. Iya ya. Namanya kalau kentongan. Enggak, cuma banyak maling itu gimana bunyinya beda dengan kalau ada kebakaran beda. Ya, saya orang kampung tahu lah. Itu dulu masih ada begitu, entah sekarang saya nggak pernah di kampung lagi, nggak tahu. Ya sebenarnya sekarang akses ilmu itu mudah sekali dijangkau, mudah didapatkan. Cuma tetap saja ya penghalang itu ada banyak. Internet kan mestinya bisa menambah manfaat buat kita, tapi banyak sekali tontonan di internet atau apa yang kita akses itu nggak bermanfaat, bahkan mudarat tuh banyak sekali, nggak ada manfaatnya. Dan uniknya channel-channel YouTube misalnya yang nggak bermanfaat itu justru yang paling banyak ditonton, tapi yang ilmu yang agak ilmiah dikit itu sedikit penontonnya. Yang orang-orang betul-betul cerdas yang dia bisa mengumpulkan berbagai maklumat, menyampaikan ilmu betul-betul ilmu, sedikit orang yang mengakses karena memang mutu manusia itu rendah. Kemudian (18) jika dikatakan padamu apa itu keburukan yang paling besar, keburukan yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu perbuatan, orangnya namanya musyrik. Jadi jangan bilang itu perbuatan musyrik, bukan ya, perbuatan syirik. Kalau perbuatan yang dilakukan orang musyrik ya betul, perbuatan musyrik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya dan mengampuni apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi karena dia dosa yang paling besar maka Allah nggak ampuni kecuali dengan taubat gitu. Jadi kalau dosa yang di bawah syirik walaupun nggak taubat bisa Allah ampuni kalau Allah berkehendak. Itulah perbedaan antara syirik dengan di bawah syirik. Ini juga masih banyak orang salah paham dengan ayat ini. Saya pernah nasihatin orang yang melakukan kesyirikan gitu. Saya minta untuk tobat, jangan dilanjutkan lagi dan seterusnya. Ya udah kalau memang udah nggak diampuni ngapain dinasehati? Nggak usah dinasehati gitu. Jadi maksudnya nggak diampuni itu di akhirat kalau di bawah mati. Kalau kita tobat sekarang diampuni. Jadi belum paham. Kemudian Allah berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Siapa yang melakukan keburukan dan sampai keburukannya meliputinya, maka gugurlah faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini nggak bilang syirik sih, tapi maksudnya syirik. Sayyiatan di sini khususnya kesyirikan atau sayyi'ah yang paling tinggi jadinya syirik. Maka mereka itulah ashabun nar. Ashab itu artinya penghuni kekal gitu. Disebutkan di situ hum fiha khalidun. Kemudian yang ke-19. Man awalur rusul ila ahlil ardi. Siapa rasul yang pertama ke penduduk bumi?
Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Dalilnya perkataan penduduk mahsyar ketika kiamat kepada Nuh, dan ini hadis panjang tentang syafaat ya, hadis syafaat. Syafaat ummah, syafaat yang paling besar. Jadi orang-orang di sana mengatakan itu akan terjadi nanti, tapi sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sumber dari Allah, karena Allah mengetahui apapun yang belum terjadi. Jadi belum terjadi tapi Allah sudah tahu nanti akan terjadi seperti ini. Orang-orang berkata, wahai Nuh, anta awalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama kepada penduduk bumi. Bersama kallahu abdan syakura, Allah telah menyebutmu sebagai hamba yang ahli bersyukur. Amataro ilama nahnu fihi, bukankah kamu melihat apa yang kita berada di dalamnya ya, kesulitan, rasa berat yang luar biasa di mahsyar. Alataro ilama balagona, apakah kamu enggak melihat apa yang telah mencapai kita dari kepanasan, kesulitan. Ala tashfa'ulana ila rabbika, apakah engkau tidak mau memberi syafaat bagi kami kepada Rabb kamu. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini nas yang sharih yang menunjukkan bahwa Rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Jadi bukan Adam, bukan Idris. Dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, Rasul pertama itu Nuh. Allah berfirman, kadzabat qaumi Nuh, bukan ding, man amana bi Nuh. Apa? Iya, lanjut Ustaz. Kenapa? Enggak apa-apa, tadi Ustaz bilang ding gitu. Bukan ding. Bukan ding. Emang itu bahasa mana? Bahasa Jawa lah. Orang Padang kan. Apa artinya? Nggak ada. Bukan. Jadi lupa saya. Apa ya? Intinya ada orang-orang yang Allah menyebutkan beriman kepada Nuh dan rasul-rasul setelahnya. Jadi disebutkan para rasul setelahnya, menunjukkan bahwasanya Nuh itu adalah rasul yang pertama. Jadi dia rasul nabi juga ya Ustaznya? Rasul nabi apa bukan? Nabi. Kalau nabi rasul bukan? Bukan. Ya. Rasul bagian dari nabi. Setiap rasul pasti nabi. Karena nggak sama. Kalau menyamakan yang beda itu dolim namanya. Bedanya di mana? Tugasnya. Nah itu lebih bagus tanya gitu, bedanya apa gitu. Kalau kenapa dibedain itu? Ya karena beda, karena nggak sama. Masa sama dibedain? Kalau beda kok disamain? Bedanya apa Rasul sama Nabi? Membawa syariat baru. Siapa? Kalau Rasul membawa syariat baru, kalau Nabi mengikuti syariat yang lama. Ya, di antara perbedaan. Jadi itu pun pendapat ya, ulama beda-beda pendapat. Dan mengatakan kalau Rasul diperintahkan dakwah, kalau Nabi enggak. Makanya Nabi itu banyak, 13 ribuan Nabi. Rasul itu 300-an Rasul. Jadi walaupun tidak diperintahkan dakwah ya tetap mereka berdakwah. Orang biasa aja dakwah apalagi Nabi. Cuma nggak diwajibkan gitu loh.
Ada juga yang menyebutkan Rasul itu diberi kitab kalau Nabi nggak diberi kitab. Jadi kitab itu nggak cuma 5 ya, banyak sebenarnya. Cuma yang dikenalkan ke kita sekitar 5 itu. Zabur, Injil, Taurat, Suhuf, dan Quran. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Man akhirur rusul? Siapa rasul yang terakhir? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar, jadi ini memang betul-betul PAUD ya, TK lah. Cuma ini pakai dalil, jadi diupayakan untuk membedakan kita dengan TK, kita bisa menghafal dalilnya gitu. Jadi orang itu kalau punya ilmu dengan dalilnya itu betul-betul ilmu. Ma'rifatul huda bidalilihi, tahu petunjuk dengan dalilnya. Kalau nggak tahu dalilnya itu bukan ilmu. Itu hanya angan-angan gitu. Hanya apa ya? Hanya pengetahuan. Akhir Rasul adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari laki-laki kalian. Ini menunjukkan Muhammad tidak punya keturunan laki-laki yang hidup lama. Karena itu ya untuk memutus tradisi warisan turunan ya, kekuasaan turunan. Dulu para raja selalu dengan cara hierarki keturunan gitu kekuasaannya. Dan Nabi Muhammad itu kekuasaannya nggak diturunkan. Makanya akhirnya tetap ada golongan yang mengkultuskan keluarga Muhammad padahal nggak ada anak laki-laki. Akhirnya merembetnya ke siapa? Ke menantu laki-laki gitu, Ali bin Abi Thalib. Jadi menganggap Ali bin Abi Thalib inilah yang dapat wasiat dari Nabi Muhammad untuk meneruskan tugasnya sebagai pemimpin kaum muslimin. Mereka mengklaim begitu, tapi dirampas oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maunya mereka gitu, yaitu mengada-ada. Walakin Rasulullah akan tetapi beliau adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Kalau penutup para nabi otomatis rasul, karena setiap rasul itu bagian dari nabi gitu kan. Kalau nabi udah tutup ya rasul juga nggak ada lagi setelahnya. Jadi sudah betul-betul ditutup gitu. Kalau Allah di sini bilang wa khatamur mursalin gitu, penutup para rasul misalnya, itu masih ada orang aku nabi nanti kan. Kan Rasul aja ditutup, saya bukan Rasul, saya cuma Nabi gitu. Bahkan Allah bikulli syai'in alima, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Bu, pertanyaan Bu, silakan Bu. Ustaz, yang ke-17 tadi Ustaz, siapakah yang paling buruk? Ya. Kenapa munafik tidak termasuk ya Ustaz? Karena dia paling bawah. Kalau menurut pendidikan. Iya, kalau nggak disebutkan berarti udah tercakup di dalamnya. Otomatis orang munafik itu ya masuk di antara itu. Kalau nggak musyrikin ahli kitab. Tapi mungkin kalau ahli kitab itu ngaku kafir ya, munafik berarti di kalangan musyrikin. Di kalangan musyrikin.
Nah, Ustaz, Ustaz, kalau kita berdakwah kepada orang kafir itu Ustaz, apakah boleh? Sementara kan tidak boleh berdakwah, ada dengar tidak boleh berdakwah kepada orang yang telah punya agama. Kalau kita mengenalkan Islam kepada mereka, sekarang pertanyaannya, apakah pertanyaan saya, ibu nanya, saya nanya lagi. Maksudnya apakah boleh menurut siapa? menurut kemudian katanya nggak boleh kita? Ya makanya saya tanya. Ada pernah ada baca artikel? Ya terserah itu terserah. Saya pertanyaannya Iya pertanyaan itu. nggak boleh menurut siapa? Menurut kaidah itu katanya nggak boleh lagi berdakwah kepada Kaidah itu siapa? Iya itu yang pernah Anda baca gitu Ustaz. Apakah Ya. itu benar apa enggak? Gitu Ustaz. Menurut siapa benarnya? Menurut Ustaz. akidah kita bukan menurut Ya apa, kalau menurut kita. Islam, ya menurut Islam nggak bener lah. Nggak benar Ustaz. Nggak bener, nggak boleh berdakwah kepada orang yang udah punya agama. Ya, sekarang siapa sih orang nggak punya agama? Orang ateis juga punya agama. Coba cari orang yang nggak punya agama, di mana ketemunya? Ya nggak ada. Terus coba lihat para rasul. Para rasul itu dakwah kepada orang punya agama atau nggak punya agama? Kaum musyrikin Quraisy itu punya agama nggak? Punya. Agama itu sesuatu yang diyakini kemudian dipraktekkan, itulah agama. Yang berupa ritual-ritual menyembah yang maha sesuatu gitu kan, karena orang itu merasa lemah, itulah agama. Dan semua orang itu merasa lemah mengakui, makanya manusia itu butuh bersandar. Cuma sandarannya itu makhluk juga sama-sama lemah gitu. Nggak ada orang nggak punya agama. Ateis pun punya agama, jangan dikira enggak. Jadi sah aja kita mendakwahkan mereka Ustaz. Ibu kan sah, wajib. Wajib Ustaz. Iya. Laki-laki. Dakwah itu wajib pada siapapun. Kalau ada statement nggak boleh mendakwai orang yang sudah punya agama, yaitu pernyataan orang kafir. Ibu lebih percaya pernyataan Allah atau orang kafir? Ya itu yang anak sebelum anak melangkah gitu anak harus apa dulu Ustaz? Harus Yakin yakin dulu. gitu, yakin. Ini Iya, masalah mau yang coba. anak lakukan gitu. Ya makanya Islam ini agama dakwah. Rasul itu berdakwah, Rasul ditentang. Kenapa ditentang? Ya karena orang udah punya agama. Orang udah punya agama. Kalau orang nggak punya agama ngapain nentang juga? Jadi orang menentang dakwah Rasul itu karena udah punya agama, sudah punya keyakinan, yang merasa keyakinan yang dibawa Rasul ini sesat, salah gitu. Itulah agama. Jadi semua orang itu punya keyakinan. Agama itu terdiri dari akidah, keyakinan, dan syariah, ritual gitu. Semua orang punya itu. Ada agama kejawen dengan berbagai macam namanya, itu banyak. Ada termogandol, ada apa macam. Dan itu kalau di KTP tulisannya Islam, karena di KTP nggak ada aliran kepercayaan, nggak ada gitu. Kalau boleh di KTP mereka akan tulis itu, tapi yang boleh cuma Islam, Kristen, ya udah itulah. Makanya kalau kemudian mereka tiba-tiba ganti Kristen, ya nggak berat bagi mereka, biasa aja, sama-sama Islam pun Islam musyrik gitu kan, Islam yang masih sesat. Jadi nggak usah terlalu heran dengan orang pindah-pindah agama dohirnya, karena batinnya memang belum Islam sebenarnya gitu. Kalau orang batinnya betul-betul Islam, nggak bakal berani pindah agama. Itu yang dulu ditanyakan oleh Heraklius pada Abu Sufyan. Ini orang kafir, Nasoro. Tanya kepada Abu Sufyan yang masih kafir juga. Apakah pengikutnya ada yang keluar murtad? Nggak ada. Kata Heraklius, begitulah iman kalau sudah masuk ke hati, nggak bakal mau keluar lagi. Gitu. Jadi orang-orang yang murtad-murtad itu sebenarnya belum masuk agama, cuma kulitnya aja, cuma penampilannya aja gitu. Aslinya belum berislam, belum beriman. Ada lagi yang bertanya? Ya, Mbak Yeni tanya. Udah.
nikahin anaknya dalam Ini akikah terus nih kalau nanya. Pelajarannya akidah nanya akikah coba. Enggak, kemarin ada kawan yang nanya Iya, ke rumah itu kan, terus cerita dia bilang yang akikahin anaknya kakeknya, terus sah nggak gitu? Akikah anaknya kakeknya cucunya kali. Iya, Cucunya bukan anaknya, cucunya. diakikahkan gitu. iya, Oh. nggak apa-apa ya. Sebenarnya akikah itu tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia mampu nggak boleh ditangani orang lain. Oh, gitu. Dia mampu Ustaz. Nggak boleh, nggak sah. Oh, nggak sah ya. Ya. Tergadaikan. Masih berarti masih Sedekah itu sedekah sedekah ya. itu. Ya, jadi ya udah itu kambing kakeknya kan kambing makanan biasa. Akikahnya masih belum tertunaikan. Gitu kata sebagian ulama. Akikah itu tanggung jawab orang tua bukan tanggung jawab orang lain. Kecuali kalau orang tuanya nggak mampu, bisa orang lain menghadiahkan, ngasih hadiah ke orang tuanya yang nggak mampu itu. Ya. Masalah dakwah kita, kalau misalnya kita dakwah ke orang terdekat kita, ternyata merasa sakit hati gitu dengan dakwah itu kan, apa baiknya kita teruskan atau udah kita hentikan aja kan? Karena orang terdekat ini bisa dibilang kayak orang tua lah gitu misalnya Ustaz ya, merasa mungkin diguruin gitu ya dengan kita yang baru belajar gitu Ustaz. Jadi bagusnya apakah selanjutnya nggak usah kita dakwahi lagi atau tetap kita dakwahi Ustaz? Ini bagus dari tinjauan apa nih? Ya maksudnya kayak Bagusnya itu lanjut atau enggak menurut siapa, dalam tinjauan siapa? nah maksudnya kita baiknya kalau misalnya ada sesuatu terus yang bertentangan dengan ajaran Islam ini tadi, akhirnya kita beritahu kalau tidak seperti itu gitu. Terus beliau menjawab, kan sudah tradisinya seperti ini gitu. Akhirnya kita kan mencoba untuk menjawabnya dengan apa yang sudah kita ketahui. Terus beliau merasa kayak sakit hati gitu, akhirnya nggak mau ngomong gitu Ustaz. Jadi bagusnya selanjutnya kalau ada lagi masalah seperti itu nggak usah kita kasih tahu lagi atau gimana Ustaz? Ya. Tentu kalau pertanyaan bagusnya, yang paling bagus adalah petunjuk salafus soleh ya. Maka kita mengaca kepada salafus soleh, bagaimana dulu mereka. Mus'ab bin Umair, beliau mengajak ibunya untuk berislam. Ibunya nggak mau, sampai ibunya mogok makan. Itu bentuk protesnya. Pokoknya ibu nggak mau makan kecuali kamu harus berhenti dari ajaran Muhammad. Kata Mus'ab bin Umair, walaupun ibu mati, kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, saya tetap mau mengikuti Muhammad. Nggak mau berhenti. Ya nggak bisa, sebenarnya cuma kalaupun gitu. Nggak peduli. Jadi lebih baik saya mendakwahi orang tua sampai mati daripada apa? Saya membiarkan orang tua dalam keadaan musyrik. Jadi nggak, istilahnya kalau pilihan antara hidup nyaman bersama orang kafir atau hidup mungkin berseteru tapi berdakwah, maksudnya berdakwah tapi ya walaupun nggak berhasil gitu, maka itu jauh lebih baik dakwah terus. Itulah kehidupan Nabi nggak pernah berhenti dakwah. Para sahabat nggak pernah berhenti dakwah. Dakwah itu nggak ada kata berhenti kecuali mati. Selama kita masih hidup, kita masih punya tanggung jawab. Apalagi orang tua sendiri gitu kan. Terutama yang paling dimaksimalkan itu adalah dengan usaha batin. Perbanyak usaha batin. Usaha batin itu doa. Usaha dohir nggak terlalu banyak, intensitasnya itu lebih banyak doanya tadi. Yang batin, yang dohir itu lebih banyak kepada pendekatan mental, pendekatan hati maksudnya. Jadi bagaimana orang tua itu dibuat nyaman dengan keberadaan kita sebagai anak yang setelah ngaji kok makin berbakti, setelah ngaji makin baik kepada orang tua. Berarti kan ngajinya ini bagus pasti. Walaupun dalam pikiran dia tapi kan bertentangan dengan masyarakat dan sebagainya, itu bisa terkalahkan nanti. Ya, akan melihat memang inilah kebenaran sejati. Sebenarnya tidak sedikit kok orang sudah mengetahui apa yang kita lakukan ini yang lebih benar,
Cuma selalu menjadi alasan klasik itu semua orang tua rata-rata sama. Saya juga punya orang tua dulu ya, dulu udah meninggal seorang tua saya, bapak. Itu dulu alasan gitu. Apalagi bapak saya itu sebagai tokoh masyarakat ya, yang mengawali ngajak orang di kampung, pendatang di kampung, mengenalkan ke mereka tahlilan, macam-macam bid'ah yang mereka tadinya nggak ngerti sholat, nggak ngerti ngaji, nggak ngerti tahlilan aja nggak ngerti mereka. Itu bapak saya yang bawa ke kampung itu, ngajari orang bisa baca Quran, ngajari bisa sholat, ngajari tahlilan, sama semua. Maka begitu saya kenalkan ajaran Islam yang benar, ya bapak saya ngakui, tapi nggak bisa untuk kemudian berseberangan dengan masyarakat, berat. Tapi alhamdulillah dengan ya terus menerus kita berdakwah, tapi lewat doa akhirnya, karena ketika ngobrol tengkar gitu kan, akhirnya lewat jalur doa, jadi tidak berhenti di situ. Saya tinggalin buku-buku cuma di rumah, akhirnya baca sendiri. Dengan begitu pas sudah masa tua gitu mungkin berpikir udah mau mati ini gitu kan, berani menyampaikan ke masyarakat, pokoknya ini tahlilan terakhir, saya nggak mau datang lagi. Langsung dibenci oleh semua masyarakat. Mereka juga ngecap ini gara-gara anaknya ini. Ya. Sesi santai ya Ustaz. Sesi santai. Dia mau tanya santai aja. Ustaz nanti makan. Ustadz, Ya. kalau anak udah berusaha mendakwahin orang tuanya gitu, ini bid'ah, ini salah gitu, di depan anaknya dia bilang iya gitu kan, tapi di belakang dikerjain juga Ustadz. Doa lagi. Ya. Rata-rata memang dakwah kita itu lebih kepada melarang, belum bisa memahamkan. Itu yang salah ya. Jadi dakwah itu lebih kepada pemahaman sebenarnya. Orang kasih pemahaman yang betul. Mungkin orang udah tahu, pasti kamu ngelarang ini udah ngerti duluan gitu kan. Nah, kita bukan ingin menegaskan itu, bukan, tapi ingin memberikan argumen alasan kuat. Kenapa begini, kenapa tidak begitu gitu. Alasan ini yang kita kuatkan gitu. Orang seperti tadi, orang tahu ini benar tapi kan masyarakat begini, gimana kita berteman? Nah, itu cara meyakinkan itu gimana itu? Itu ilmu akidah itu. Itu akidah yang bisa berbicara. Makanya orang kalau sudah akidah menancap di hati, siap walaupun disuruh pindahkan gunung gitu. Jadi mau berbuat apa itu siap kalau akidah sudah bagus. Makanya karena akidah belum bagus, masih lemah akidah, mau dibolak-balik ya susah. Jadi orang itu akan berubah dohirnya setelah batinnya ya. Makanya perubahan batin itu lebih penting. Pelajaran akidah itu maksudnya. Jadi jangan cuma ini nggak boleh itu yang dohir kan. Sementara di sini belum ada perubahan apapun. Di sini masih nggak ngerti hidup itu harus bagaimana. Karena keyakinan kita itu harus mengikuti Quran. Kalau nggak mengikuti Quran nanti dalam bahaya dan ancaman. Itu kan masih orang nggak tahu. Itu dipahamkan itu dulu gitu. Bahayanya orang nggak ngikuti Nabi itu bagaimana gitu. Ancamannya nanti di neraka seperti apa gitu. Hidup itu nggak akan bahagia tanpa mengikuti as-sunnah. Itu orang harus tahu dulu gitu. Itu yang sering disampaikan sebenarnya. Perlu diviralkan ya, kajian-kajian begitu juga diperbanyak. Jangan langsung berbicara doktrin, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini neraka, ini kekal, ini kafir. Itu kan sekedar vonis. Ya masalah vonis orang udah tahu sebenarnya gitu, udah tahu. Tapi mereka nggak tahu alasan gitu. Alasannya itu yang belum kuat. Udah nggak ada pertanyaan lagi, Ibu. Tadi sana ada yang mau nanya? Enggak? Ya ada. Mbak Yeni ya? Oh, Mbak Seri mau nanya? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya kan ada bule. Apa? Bule. Dari Eropa? Tante. Oh, kirain Eropa. Apa? Nah, ya. Jadi bule saya ini kebetulan baru 3 harian ini kehilangan ibu mertuanya. Mana? Hilang di mana? Meninggal. Oh, meninggal. Jadi meninggal ya. Kemudian beliau ini menyampaikan sama anak bahwa beliau ada keperluan sehingga meminjam uang sejumlah sekian ke anak dengan akadnya itu untuk kebutuhan gitu Ustaz. Padahal sebenarnya anak tahu bahwa beliau ini akan menggunakan itu untuk acara peringatan kejarian dan lain-lain. Iya. Nah dengan
penjelasan bahwa nanti tanggal sekian, misalkan tanggal 5 bulan depan akan dikembalikan. Nah, pertanyaan Ana, apakah boleh kita meminjamkan, tapi mungkin kita perbaiki niat kita, tidak untuk istilahnya untuk tidak meminjamkan sejumlah yang beliau bilang ke kita, tapi kita ikhlaskan, kita kasih ke beliau, tapi untuk keperluan yang lainnya, saya untuk kebutuhan aja boleh gitu, tapi saya tidak mau meminjamkan, ini saya kasih aja. Atau harus bagaimana Ustadz cara kita untuk berhubungan baik dengan beliau ini, karena khawatirnya kalau Anda tidak meloloskan apa yang diungkapkan beliau ini, saya orang Jawa itu sambat gitu ya Ustadz. Iya. Nah itu akan memperburuk hubungan silaturahim kami gitu Ustadz. Iya. Mohon ini yang Ustadz. Ya, nah itu namanya pertimbangan maslahat mafsadat. Jadi ketika kita ingin meraih sebuah maslahatnya berupa orang itu selamat dari kebid'ahan misalnya kan. Tapi di sana ada mafsadat. Mafsadatnya mungkin orang itu karena belum paham, menganggap kita ini memutus silaturahim gitu kan. Mampu dimintai tolong aja nggak mau gitu kan. Udah ngaji makin sombong gitu kan. Nah maka kita harus pertimbangkan baik-baik, semaksimal mungkin kita timbang-timbang mana yang lebih menguntungkan di antara yang menguntungkan dan mana yang lebih mudarat di antara mudarat. Kita ambil mudarat yang paling ringan. Kalau di sini kan mudarat dengan mudarat ini kan dilema namanya. Kalau membantu berarti seperti mendukung kebid'ahan. Kalau nggak membantu nanti bisa mendatangkan pemutusan silaturahim. Nah maka kita lihat mana mudarat yang lebih ringan di antara dua itu. Dan ini kasuistik, artinya jawaban saya tidak mesti sama dengan kasus orang lain gitu, yang mirip-mirip tapi belum tentu sama. Jadi kembali kepada kitanya, kembali kepada objek dakwah juga orang yang di hadapan kita gitu. Kalau orang itu punya kemampuan untuk bernegosiasi dan sebagainya, bisa mengarahkan kepada mungkin menghindari dengan cara, kalau mampu ya, menghindari itu tetap yang terbaik. Tapi kalau itu tidak mampu, sekiranya sudah kondisinya gawat darurat, ya sudah, ambil sesuatu yang terlarang dalam rangka menghindari mudarat yang jauh lebih besar. Insya Allah tidak mengapa. Jadi pemutusan silaturahim ini termasuk mudarat besar sebenarnya. Tapi tetap diniatkan. Ini mudah-mudahan niatnya dalam rangka mengikat hati. Karena yang namanya dakwah itu nggak lepas dari mengikat hati. Mengikat hati dulu sementara biar nanti kita bisa pendekatan hati ke hati. Dengan mungkin memberi bantuan itu kita bisa lebih dekat, mungkin kita lebih mudah untuk masuk. Nanti kemudian hari kita bisa ngasih masukan, bisa ngobrol, bisa bicara agama. Orang kalau sudah merasa terbantu biasanya kan lebih bisa menerima kata-kata gitu kan. Nah nanti kalau kayaknya nggak mau menerima omongan kita lagi, kasih bantuan lagi gitu. Begitulah dakwah. Nah itu dakwah dengan akhlak. Ya. Jadi tidak harus saat itu juga kita larang apa yang sedang terjadi. Ini yang tidak hikmah ya, sering terjadi tidak hikmah di situ. Nggak pernah dakwah, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu, nggak pernah bantu. Tiba-tiba pas ada hari H orang lagi mau lakukan bid'ah langsung diserang saat itu juga. Ini tidak hikmah. Bukan gitu cara berdakwah. Kalau sedang terjadi, saat terjadi, udah biarin aja. Nanti kalau udah selesai baru kita bisa ngomong baik-baik. Dalam kondisi tenang, kondisi nyaman, kita bicara itu enak dari hati ke hati. Kalau orang coba mulai obrolan misalnya, kita ngobrol, sementara lawan bicara kita ini sudah antipati, sudah pasang tembok dulu gitu di dalam hatinya, ya percuma kita ngomong. Tapi pertama itu bobol dulu tembok itu gitu. Dan manusia itu cenderung akan mudah terbobol temboknya ketika kita berikan kebaikan. Karena al-insan abidul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Kita bisa berbudak orang lain kalau kita baik. Seperti anjing gitu kan. Itu bisa nurut sama kita kalau kita kasih daging gitu. Jadi orang itu kayak anjing jadinya. Enggak. Ustaz, terakhir pertanyaan ini. Ya. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita berdakwah tapi tidak menyebutkan hadis dan ayat Al-Quran karena belum hafal, itu bagaimana Ustaz? Ya enggak masalah. Tidak masalah. Dakwah itu bertingkat-tingkat ya. Dakwah paling minimal itu mengajak.
ayo ngaji, itu kan dakwah. Dakwah itu artinya mengajak, menyeru. Kalau kita ngomong ayo ngaji, apa dalilnya? Kan nggak perlu dalil. Yang ngaji ngaji. Nanti saya belajar dulu. Nanti kalau kita ngaji kita gak akan ketemu dalil. Amalnya kan, gitu alasannya. Dan rata-rata orang kita juga nggak minta dalil gitu. Iya. Nggak minta dalil. Jadi sekedar ngajak saja. Nanti kalau sudah ada kasus tertentu yang kita ingin luruskan, kita belum tahu dalilnya, ya kita sekarang itu internet tuh semua ada kan, tinggal cari apa dalil tentang ini. Jadi kita sampaikan nanti ini ada ayat begini, ada hadis begini. Kalau itu juga nggak bisa, ya sudah. Yang penting ngajak orang ngaji itu. Dakwah termudah itu ngajak orang ngaji. Karena semua orang itu wajib ngaji gitu. Kalau kita sadar bahwa semua orang itu wajib ngaji, insya Allah itu sudah kebaikan luar biasa. Kebaikan yang lain akan ngikut kalau orang udah sadar pentingnya ngaji. Udah. Oke, udah tutup Ya. Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.